Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-khamisah al-wahdaniyah wa daliluha. Ini adalah sifat kelima daripada sifat salbiyah, yang mana ini merupakan penutup daripada sifat salbiyah, yaitulah sifat wahdaniyah dan dalil-dalilnya. Pertama dulu, wahdaniyah ini kalau kita melihat di dalam lughah, ketika kita menisbahkan wahdah atau wahdah, maka kita sebut dengan wahdiyah. Namun di sini dibaca dengan wahdaniyah, ditambahkan nun tersebut dan alif itu merupakan daripada uslub taukid namanya. Maka an-nun dan alif yang ditambahkan itu sebagai mubalaghah fi tauhidillah dan mengesahkan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sebagaimana mungkin kita sering dengar ada nama imam dinamakan dan dikasih gelar Az-Zurgani. Itu nisbah ilal azraq. Al-asal kita bilang Az-Zurgi, tapi mubalaghatan kita bilang Az-Zurgani. Naam, hakada. Adapun wahdaniyat secara istilah, seperti yang kita terangkan, wahdaniyat ini adalah sifat salbiyah, dan ini merupakan daripada penutup sifat salbiyah yang sebelumnya telah kita terangkan, sifat qidam, baga, mukhalafah lil hawadits, al-qiyam bin nafas. Maka yang terakhir adalah wahdaniyah. Yang dimaksud dengan salbiyah di sini yaitulah kita menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala ta'addud. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala esa, dan kita menafikan berbilang Allah Subhanahu wa taala. Ta'addudnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'addudnya Allah SWT itu kita nafikan maupun di dalam zatnya. Yang dimaksud dengan tidak berbilang di dalam zatnya ini bisa mempunyai dua tafsir. Yang pertama, yaitu adalah zat Allah Ta'ala itu tidak berbentuk dari beberapa elemen. Beda kalau coba kita lihat diri kita sendiri. Kita ada terbentuk dari mata, dari telinga, dari kulit, dari daging, dari tulang, dan lain sebagainya. Kita ini terbentuk dari beberapa elemen, dari beberapa unsur hal ajram. Beda kalau zat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak murakkab daripada ajza. Seluruh daripada selain Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakannya murakkab min ajza. Naam. Kebanyakan daripada itu murakkab min ajza. Seperti misalnya bumi itu ada 7 lapis. Naam, ada tanah yang berbentuk misalnya kering, ada yang tanah liat kalau istilah orang Banjar itu, ada batu bara misalnya di dalamnya, ada emas, ada pasir dan lain sebagainya. Begitu juga langit beberapa lapis, tetapi zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbentuk dari beberapa elemen. Jangankan seperti seumpama bumi, baju saja, baju ada terbentuk dari kancing misalnya, ada dari lengan, ada dari bentuk naam, ada benang dan lain sebagainya. Naam. Adapun zat Allah SWT itu laisa murakkaban min ajza, tidak terbentuk daripada beberapa unsur dan beberapa elemen. Naam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu Allah SWT itu tidak mempunyai syarikat. Nah, ini maksud daripada wahdatuz zat. Zat Allah SWT satu, tidak mempunyai syarikat. Tidak ada zat yang seumpama zatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu yang pertama, yaitu adalah kita menafikan daripada ta'addud di dalam zat. Yang kedua, kita menafikan daripada ta'addud di dalam sifat. Dalam artian tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun mungkin sama secara lafaz. Misalnya kita mempunyai kemampuan, qudrah. Namun qudrahnya Allah Ta'ala itu
tidak seperti kemampuan kita. Karena kemampuan kita itu ada batasannya, ada limitnya. Misalnya kita bisa mengangkat 100 kilo, tapi yang 200 kilo kita tidak bisa mengangkatnya. Kalau seandainya bisa mengangkat juga, maka berbeda-beda kemampuan kita di dalam mengangkat barang tersebut. Yang 100 kilo mungkin lebih gampang dan yang 200 kilo itu berat bagi kita. Adapun sifatnya Allah Ta'ala itu tidak seperti sifat-sifat makhluk ini. Dan lagi sifat Allah SWT seperti kudrah misalnya, itu cuma satu kudrah, bukan beberapa kudrah. Naam. Dan insya Allah akan kita terangkan fima ba'd sekaligus membaca daripada nusus Alkitab. Yang terakhir yaitulah wahdatul af'al. Dalam artian kita menafikan siapapun daripada makhluk yang sama seperti perbuatannya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, di dalam memberi rizki dan lain sebagainya. Naam. Aywah, coba kita baca satu persatu daripada ibarah musannif. Al-wahdaniyah. Kata beliau apa? Al-wahdaniyah hiya adamut ta'addud. Seperti yang kita terangkan, wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Maka kita menafikan berbilangnya Allah Subhanahu wa taala. Adamut ta'addud. Ai annallaha wahidun la saniya lahu, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal, tidak ada yang menyamainya, tidak dua, tidak tiga, apakan lagi lebih, maupun fi dzatihi di dalam zatnya, wala fi sifatihi juga tidak ada saniya lahu fi sifatihi, wala fi af'alihi ay wala saniya lahu fi af'alihi, tidak ada yang menyamainya di dalam sifat, af'al dan lain sebagainya. Apa maksudnya itu? Sekarang musannif mentafsirkan satu persatu. Amma wahdatuz zat fatanfi ayyakunallahu murakkaban min ajza. Maka wahdatuz zat ini menafikan bahwasanya Allah Ta'ala itu terbentuk dari beberapa juzu, tersusun daripada beberapa juzu, tersusun daripada beberapa elemen, seperti yang kita terangkan. Kalau kita manusia, makhluk itu semuanya terbentuk daripada beberapa ajza. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Terus lagi kita menafikan, itu yang pertama. Wa tanfi ayyakuna lahu syarik, dan kita menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai syarikat, orang atau zat yang sama seperti Allah. Enggak ada. Kita nafikan daripada itu. Nah, mungkin banyak di daerah-daerah ya mendengar daripada cerita tentang kita kita di dalam magam wahdatuz zat, wahdatul af'al, wahdatus sifat. Mereka salah paham. Akhirnya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Allah Ta'ala karena kita wahdatuz zat katanya. Kita dalam magam wahdatuz zat, menyamakan satu zat dengan yang lain, menyatukan. Bukan seperti itu maknanya. Mungkin mereka salah paham. Yang sebenarnya ini wahdatuz zat ini adalah pembahasan sifat salbiyah. Maksud wahdatuz zat yaitulah menafikan ta'addudul ilah, atau menafikan bahwasanya Allah Ta'ala terbentuk daripada beberapa elemen. Inilah makna yang sahih di dalam makna wahdatuz zat. Naam. Adapun wahdatus sifat, kata beliau, wa amma wahdatus sifat atau wahdatus sifat, maka di sini juga mempunyai dua makna. Sebagaimana wahdatus zat mempunyai dua makna, maka wahdatus sifat juga mempunyai dua makna. Yang pertama, fatan fi ayyakuna li ahadin sifatun ka sifatihi subhanahu wa ta'ala. Amma wahdatus sifat fatan fi ayyakuna li ahadin sifatun ka sifatihi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita menafikan ada satu orang atau satu makhluk atau satu zat yang sama sifatnya dengan sifat Allah SWT. Kita nafikan ini. Maka kata beliau, falaisa li ahadin gudratun ka gudratihi. Maka tidak ada satu pun yang kudrahnya, kekuasaannya seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuannya yang sama seperti kemampuan Allah Ta'ala. Walaupun seperti yang kita terangkan tadi, ada secara lafadz kesamaan, nggak jadi masalah. Kesamaan secara lafadz itu nggak jadi masalah. Yang penting kita pengen secara makna, nggak ada madlul daripada qudrah yang seperti madlul qudrahnya Allah SWT tidak ada. Naam, au ilmun ka ilmihi ta'ala. Au ilmun ka ilmihi ila ghairi dzalik. Atau seperti
pengetahuan seperti pengetahuan Allah Ta'ala, ilmunya Allah. Nggak ada. Di antaranya coba kita lihat. Setiap daripada pengetahuan makhluk itu yasbiquhul adam, didahului daripada yasbiquhul jahal, didahului oleh kebodohan. Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak didahului daripada kejahilan. Setiap orang ilmunya mungkin di sana yatatarak ilaihi al-khata, bisa terjadi kesalahan, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan terjadi di sana daripada kesalahan. Ilmunya kita mungkin la yuhit bil asya kulliha, tidak bisa meliputi daripada seluruh apapun, seluruh sesuatu. Tapi kalau ilmu Allah Ta'ala yuhit bi kulli syai', mengetahui dan meliputi daripada apapun. Naam, tidak ada satupun yang terselip dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah Ta'ala semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Walaupun semut di kegelapan malam yang hitam, di atas batu yang hitam, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini yang kita nafikan yang pertama di dalam wahdatus sifat. Yang kedua, wa tanfi ayyakuna subhanahu lahu sifatani min naw'in wahid. Kita menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua sifat dari satu macam. Dalam artian, qudrah itu adalah satu sifat. Nah, ini satu no' artinya. Nah, ini namanya satu no'. Nah, sifat-sifat Allah Ta'ala coba kita lihat. Qudrat, iradat, ilmu. Ini namanya anwa'us sifat. Ta'addud fi anwa'is sifat gak jadi masalah. Karena masing-masing seperti yang akan datang kita terangkan, itu mempunyai tugas, mempunyai fungsi masing-masing. Naam, maka tidak jadi masalah ta'addud fi anwa'is sifat. Namun di dalam satu no mempunyai dua sifat, misalnya qudrah. Allah Ta'ala mempunyai dua qudrah, misalnya kita katakan, yaitu adalah qudrah Allah SWT buat di langit, yang qudrah yang ini dipakai, buat yang di bumi dengan qudrah yang ini misalnya, untuk menciptakan manusia misalnya dengan satu qudrah, dan menciptakan daripada jin dengan qudrah yang lain. Enggak. Semua qudrah itu di dalam qudrah satu no daripada qudrah dan kekuasaan Allah Ta'ala, tidak perlu berbilang. Nah, namun kata Al-Imam Ad-Dasuqi rahimahullah SWT, apabila orang mengatakan bahwasanya Allah SWT itu mempunyai ta'addud dalam sifat, itu tidak sampai ke derajat kufur, enggak nyampe. Namun walakinnahu khata', kita anggap khata', salah itu. Karena apa? Karena misalnya sebagai contoh, la faidata li qudratain, enggak ada faidah daripada dua qudrah. Apa fungsinya dua qudrah? Kalau satu qudrah itu sudah cukup untuk menjadikan atau meniadakan atas seluruh daripada mungkinat, buat apa qudrah yang lain? Misalnya kita katakan qudrah Allah Ta'ala, kan kita katakan itu bisa untuk menjadikan atau meniadakan daripada seluruh mungkinat. Kalau satu qudrat itu sudah cukup, sudah mempunyai kekuatan yang tidak ada batasnya, ngapain lagi ada qudrah yang lain? Tidak memerlukan lagi Allah SWT daripada qudrah yang lain. Hakada. Naam. Hakada, kita katakan bahwasanya kalau satu qudrat sudah cukup, ya udah. Oh, kalau enggak cukup katanya, enggak cukup satu qudrat itu, maka kita katakan kalau enggak cukup, akhirnya memerlukan qudrah yang lain, berarti ajiz. Dan ajiz itu adalah di antara daripada sifat naqs, dan kita menafikan daripada kekurangan dan naqs bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Naam. Hakada. Makanya kata beliau, wa tamfi ayyakuna subhanahu lahu sifatan min naw'in wahid bal lahu qudrah wahidah yaqdiru biha ala jami'i khalqih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan, sifat kudrat satu doang. Yang mana dengan satu sifat kudrat tersebut Allah Ta'ala mampu atas seluruh daripada penciptaan, atau meniadakan daripada penciptaan atas seluruh daripada makhluk-makhluknya. Dan seperti yang kita terangkan di awal tadi, min ghairi tafawut, tanpa ada perbedaan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan misalnya gunung, itu tidak berbeda dengan kekuasaan Allah Ta'ala ketika menciptakan batu yang kecil. Nggak ada. Ketika Allah Ta'ala menciptakan daripada manusia, tidak berbeda tingkat kesulitannya. Seperti kita ini kan ada tingkat kesulitan. Allah Ta'ala nggak ada istilah tingkat kesulitan itu.
sehingga dikatakan menciptakan manusia lebih gampang daripada menciptakan jin, misalnya menciptakan jin lebih gampang daripada menciptakan, enggak, semuanya sama dengan kudrah tersebut, tidak berbeda. Kalau kudrat kita iya berbeda, makanya kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu kita nafikan baginya ada yang menyamai di dalam kudrahnya. Karena apa? Karena semua daripada makhlukat kemampuannya berbeda. Kita mengangkat 20 liter air berbeda dengan kita mengangkat 200 liter air. Kita bikin misalnya adonan roti berbeda dengan kita misalnya melukis daripada alam semesta. Berbeda kemampuan kita, tapi kemampuan Allah Ta'ala itu sama semuanya. Tidak ada berbeda. Naam. Terus lagi, walahu ilmun wahid la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalika wala akbar. Dan Allah Ta'ala itu mempunyai satu ilmu. Dalam artian enggak perlu ilmu yang lain. Satu ilmu Allah Ta'ala itu, pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak ada yang terlepas sama sekali daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada yang misalnya keselip dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Ta'ala tidak mengetahuinya. Walaupun mithqalu dzarrah fil ard wala fis sama. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fil ard wala fis sama. Tidak ada yang terselip, yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil biji atom. Biji atom yang tidak kelihatan kecuali dengan sinar matahari yang tebal, yang terang. Nah, itu biasanya kalau pagi-pagi itu biasanya kita melihat debu yang kecil yang enggak kelihatan dengan kasat mata kecuali dengan matahari yang terang itu namanya dzarrah. Nah, bukan dzurrah ya. Kalau dzurrah itu jagung. Nah, ini lebih kecil dari jagung lagi. Itu tidak ada yang terselip, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah SWT maupun di langit ataupun di bumi. Dan bahkan kalau seandainya ada yang lebih kecil daripada itu, atau dikatakan oleh para ulama tauhid dengan jauharul fard yang tidak bisa layak balut tajazzi, tidak bisa dibagi-bagi lagi, itu tidak ada yang terselip bagi Allah Ta'ala wala akbar, dan tidak ada yang lebih besar daripada itu juga yang terselip bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma wahdatul af'al, adapun wahdatul af'al, fatam fi ayyakuna li ahadin fi'lun ka fi'lihi subhanahu wa ta'ala min khalqin aw razqin aw ihya'in aw imatatin. Bahwasanya kita katakan tidak ada satupun orang yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan misalnya, di dalam memberi rezeki, di dalam menghidupkan atau mematikan daripada suatu. Beda-beda. Kalau makhluk itu tidak sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dan dilakukan oleh makhluknya. Maka af'al Allah Subhanahu wa taala wahidah di dalam penciptaan, dan tidak ada sama perbuatannya seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penciptaan aja Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada sesuatu. Nah, bahkan saking agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang mungkin dianggap remeh sama orang seperti misalnya nyamuk dan lain sebagainya, enggak ada sampai sekarang yang bisa membikin daripada nyamuk tersebut. Wa hakadza. Memberi rezeki dan lain sebagainya. Wa tanfi ayyu'inahu ahadun, dan kita menafikan ada yang membantu Allah Ta'ala misalnya. Enggak ada yang bisa katanya membantu Allah. Enggak perlu bantuan. Au yusa'iduhu, yang menolong, enggak ada. Yang membantu, yang menolong fi fi'lin minal af'al, daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Enggak ada yang membantu Allah Ta'ala misalnya membikin langit, membikin bumi dan sebagainya. Allah Ta'ala dengan perbuatannya yang sangat luar biasa itu menciptakan tanpa memerlukan daripada bantuan siapapun. Aiyah, sekarang musannif menerangkan daripada dalil ad-dalil. Sebelum kita memasuki daripada dalil ini, hendaknya kita menerangkan dulu secara global biar gampang ya. Yaitu adalah dalilnya seperti ini secara agliyah. Nanti sifat dalil naglinya juga disebutkan oleh musannif. Yaitu adalah kita katakan bahwasanya terkadang kalau kita bilang ada dua Tuhan misalnya, kan kita wajib mengatakan bahwasanya satu, esa, tunggal Allah SWT itu. Enggak boleh ada ta'addud yang menyamainya atau yang berbilang Allah Ta'ala ada mempunyai sekutu, enggak. Mustahil. Kenapa? Ini. Karena kalau seandainya kita umpamakan, kita bikin ilustrasi bahwasanya katanya ada dua Tuhan. Apakah lagi lebih ya? Ini dua aja sudah seperti ini nih ilustrasinya.
Apa? Kita katakan dua Tuhan. Terkadang dua Tuhan itu ilustrasinya apa? Yaitulah kita katakan berselisih. Terkadang kita bilang saling cocok antara satu dengan yang lain. Kita mulai dengan yang berselisih dulu. Kalau seandainya Tuhan berselisih, maka kita katakan apa? Kalau seandainya ketika berselisih, berbeda pendapat, terkadang kita katakan bahwasanya semuanya ketika berselisih terjadi perselisihan tersebut. Dalam artian gini, ada yang bilang saya mau menciptakan si fulan. Tuhan yang lain mengatakan enggak, saya enggak pengen. Hah? Gimana? Ketika berselisih. Oh, katanya kalau seandainya nafadza muraduhuma, terselenggara keinginan keduanya, berarti apa kita katakan? Tanagut di sana. Tidak mungkin ada dan tiada di dalam satu waktu. Hah? Jelas ini. Maka tanagut dan tanagut mustahil, seperti yang kita terangkan di dalam ilmu mantiq dan lain sebagainya, dan di awal kitab kemarin juga kita terangkan. Nah, dan itu mustahil, at-tanagut mustahil. Jelas itu, berdiri dan berduduk dalam satu waktu itu mustahil. Ada dan tiada dalam satu waktu mustahil. Ini tanagut namanya. Nah, maka kalau kita katakan yang satu mau membikin dan menjadikan si fulan, menghidupkan si fulan, yang satu pengen, yang satu itu tidak terjadi dan mati misalnya. Oh, akhirnya katanya apa? Masing-masing keinginannya itu terjadi. Maka kita itu tanagut mustahil. Naam, nggak mungkin itu. Kalau mau jadi ya jadi sudah. Kalau enggak ya enggak. Naam, jelas itu. Makanya kita masuk ke yang kedua. Oh, katanya akhirnya enggak terjadi. Di dalam menciptakan dan tiada menciptakan. Dua-duanya enggak ada yang jadi. Tidak terrealisasi. Gimana? Maka kita katakan al-musyahad, apa yang kita lihat dan terlihat itu membantahnya. Menolak daripada itu. Karena apa? Kalau kita katakan bahwasanya ada dua Tuhan, akhirnya dua keinginannya tidak ada yang terrealisasi, maka kita katakan alam ini nggak ada berarti. Karena yang satu mau bikin, yang satu enggak. Hah? Berarti kalau kita katakan membikin nggak jadi, nggak membikin juga nggak jadi. Berarti apa? Berarti tidak ada yang terrealisasi daripada apa yang mereka perbuat. Berarti apa kita katakan? Berarti nggak ada apa-apa. Sedangkan al-musyahad yunagiduhu, yang kita lihat ini adanya daripada alam semesta semua, itu menolak dan membantah daripada argumen yang mengatakan tidak ada terjadi apapun. Makanya kita katakan tidak mungkin dua Tuhan. Oh, katanya gini aja. Yang satu misalnya pengen menjadikan, yang satu enggak. Akhirnya apa? Yang pengen menjadikan itu yang terjadi. Yang enggak pengen menjadikan maka tidak terjadi. Berarti apa kita katakan? Salah satu lebih kuat dari yang lain berarti. Salah satu lebih kuat dari yang lain. Maka kita katakan kalau salah satu lebih kuat dari yang lain, maka yang lebih kuat itu adalah yang menjadi Tuhan. Yang lemah itu bukan menjadi Tuhan. Gimana Tuhan lemah? Gak mungkin. Nah, permasalahannya di sini kan dua Tuhan ini mempunyai kekuatan yang sama. Kenapa kok yang satu kalah? Makanya kata para ulama, al-mutamasilan, sesuatu yang sama, lahuma nafsul ahkam, itu mempunyai nafsul ahkam. Kalau kita katakan yang ini kalah, maka tidak menutup kemungkinan yang satu bakalan terjadi kekalahan juga baginya. Kalau kadang di sini misalnya mau menciptakan Z, yang satu enggak, ternyata apa? Yang terjadi yaitulah penciptaan Z. Berarti apa? Yang tidak tercipta kalah dengan yang mau menciptakan daripada Tuhan yang menciptakan. Berarti apa? Kita katakan yang satunya kalah dengan yang satu. Kan ini dua Tuhan sama. Berarti kalau ini bisa kalah, Tuhan yang satunya juga bisa kalah. Karena sesuatu yang sama itu hukumnya sama. Kalau ini bisa kalah, yang satu juga bisa kalah. Namun tinggal menunggu waktu. Yang ini kadang menang, kadang kalah. Dan itu mustahil. Makanya oleh karena itulah kita katakan bahwasanya Tuhan itu wajib harus esa. Oh, gini aja dah. Mereka sepakat. Oh, sepakat. Gimana? Akhirnya bagi tugas. Dah, ente yang ngurus langit, ana yang ngurus bumi. Maka kita katakan as-suluh namanya ini ya. Apa as-suluh? Yaitu adalah bersepakat. Mencari garis tengah. Atau istilah lain itu ya.
antara satu dengan yang lain mengalah, membikin ketentuan. Misalnya ya, kenapa kok kita katakan bahwasanya as-suluh mustahil juga? Karena as-suluh antara satu dengan yang lain berdamai itu dalilun lil ajiz, menunjukkan bahwasanya itu adalah suatu kelemahan. Misalnya ya, ada dua negara yang lagi konflik, saling perang, saling membantai, saling mengirim rudal antara satu dengan yang lain, saling mengirim bom dan lain sebagainya. Naam, maka kita katakan selama yang satu mengaku lebih kuat dari yang lain, maka itu akan terjadi terus peperangan. Sampai kapan? Sampai akhirnya mereka berdamai. Ketika berdamai berarti mereka seakan-akan mengakui bahwasanya kayaknya kita nggak bisa menang dari dia. Yang satu juga mengatakan saya nggak bisa menang dari dia. Nah, akhirnya apa? Mereka mengambil garis tengah. Mereka akhirnya satu dengan yang lain bersepakat. Nah, kesepakatan itu menunjukkan daripada kelemahan. Kalau seandainya yang satu lebih kuat dari yang lain, niscaya apa? Nggak mau dia mengalah. Gak mau dia mengambil kesepakatan. Dia kuasai negara yang satunya. Gak mungkin dia mau mengalah. Tapi ketika dia mau sepakat berarti menunjukkan bahwasanya dua negara tersebut saling lemah antara satu dengan yang lain. Jelas itu? Misalnya ada pedagang ya. Pedagang. Kalau seandainya ini pedagang, dia yang pintar melakukan ini. Dia yang pintar melakukan itu. Dia yang banyak modal. Dia gak mau bersarikat dengan yang lain. Karena apa? Dia bisa menguasai semua. Tapi ketika dia memerlukan partner bisnis yang lain, itu menunjukkan bahwasanya dia mempunyai kelemahan di titik itu. Wah, kata jelas ini. Makanya kita katakan ini mustahil. Ada dua Tuhan walaupun bersepakat. Apakan lagi berselisih antara satu dengan yang lain. Karena itu semua antara kita katakan tanagut dan itu mustahil, atau kita katakan di sana al-musyahad yang menolaknya, atau kita katakan bahwasanya itu menunjukkan daripada kelemahan antara satu dengan yang lain. Apabila lemah antara satu daripada satu Tuhan, maka sifat yang lain itu bisa juga kalah di waktu lain karena al-mutamasilan fi nafsil ahkam. Atau kalau seandainya mereka sepakat pun, mereka akhirnya di sana sepakat antara satu dengan yang lain. As-suluh itu dalil bahwasanya adalah kelemahan daripada seseorang atau suatu zat. Jelas ini? Coba kita lihat daripada dalil yang disebutkan oleh musannif. Ad-dalil law kana ilahan isnan. Kalau seandainya ada dua Tuhan. Ini cuma sekedar kita kita bikin ilustrasi ya. Fa imma yattafiqa. Nah, terkadang dua-duanya sepakat. Nah, barusan kita terangkan dalil bahwasanya bagaimana mustahilnya kesepakatan tersebut. Naam. Wa imma yakhtalifa, dan terkadang berselisih. Sekarang musannif menerangkan dengan cara beliau. Kata beliau wal ittifaq imma yakuna wajiban. Nah, kita lihat. Kesepakatan terkadang wajib. Dalam artian tidak bisa menyalahi daripada aturan ini sudah. Namanya juga wajib ya. Wa imma yakuna jaizan, terkadang jaiz. Maksudnya apa? Bisa terjadi, bisa enggak. Nah, maka kita apa? Yang pertama yaitu imma yakuna wajiban, dan kata beliau wala yakunu wajiban. Kalau kita wajib itu bukan ghairu sahih, enggak benar itu. Kenapa? Li'anna qudratullahi yajibu an takuna ammatan lisairil mumkinat. Karena kekuasaan Allah Ta'ala itu wajib harus meliputi dan menyeluruh ke seluruh daripada mumkinat, sesuatu yang mungkin. Mungkin ialah ma yutasawwar fil aqal ijaduhu wa i'damuhu. Naam, wujuduhu wa adamuhu. Seperti yang kita terangkan di awal-awal di dalam dalil ahkam. Hukum terbagi 3 kemarinnya, ada hukum akli, ada hukum adi, dan ada hukum syar'i. Dan ini masuk di dalam hukum akli seperti yang kita terangkan. Terus kata beliau, wal ilahu min khasaisihi ayat tasifa bi ghayati takabbur wa nihayati tajabbur. Dan yang namanya Tuhan itu di antara keistimewaannya yaitulah mempunyai sifat yang paling sempurna di dalam kehebatannya dan di dalam titik tertinggi, level tertinggi di dalam kekuasaannya. Naam, falau kana al-mawsufani fi ma taqaddam qad ittafaqa ala ay yakuna li ahadihima al-ard wal akhar as-sama' wa li ahadihima al-insan wal hayawan wal akhar al-jamad wan nabat. Fa in kana hadzal ittifaq wajiban wala yumkin li ahadihima ay yukhalif al-akhar fa yakunu al-ilahu maqhuran majbuban dalilan
wa qad taqaddama annal ilaha qudratuhu ammatun. Naam. Maka kita katakan kalau seandainya dua-duanya bersifat takabbur dan sifat tajabbur, maka kita katakan berarti mereka sepakat salah satunya di bumi misalnya dan salah satunya di langit. Auli hadimal insan wal hayawan, salah satunya memegang kendali manusia, yang satunya hayawan. Walil akhar al jamad wan nabat, satunya memegang daripada sesuatu yang benda mati, yang satunya daripada nabatat, daripada tumbuh-tumbuhan. Maka kita katakan fa in kana hadzal ittifaq wajiban, kalau ini ittifaq ini wajib. Ini kesepakatan wajib, ya itulah udah kamu yang di langit aja ya dan saya yang di bumi aja ya. Ittifaq wajib katanya, enggak boleh takalluf. Ya itulah kamu yang di langit jangan coba-coba turun ke bumi. Yang di bumi bilang, yang di langit bilang, yang kamu yang di bumi jangan coba-coba ke langit. Wala yumkin, ini wajib. Hadil ittifaq wajiban wala yumkinu li ahadihima ayu khalifal akhar. Sehingga tidak mungkin satu dengan yang lain menyalahi daripada yang lain. Dalam artian kalau sudah tugas di bumi jangan coba-coba naik ke langit. Kalau sudah tugasnya menghandle manusia, jangan coba-coba menghandle daripada malaikat. Enggak boleh takaluf antara satu dan lain. Fayakunul ilahu maghfuran majburan dalilan. Maka kita katakan Tuhan di sini terpaksa, dipaksa, lemah dong. Kita katakan bahwasanya menjadi merendah dengan yang lain. Kenapa? Gak berani mengatur yang lain karena sudah ada kesepakatan. Jangan coba-coba. Kalau dia mematuhi daripada itu berarti apa? Dia gak mempunyai keberanian. Berarti dia zalil. Dia dipaksa berarti. Wa qad taqaddam annal ilaha qudratuhu ammah. Dan telah terdahulu dalilnya bahwasanya qudrah Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan itu kekuasaannya harus umum, mencakup keseluruhan. Wasayati annahu muridun mukhtar, dan akan datang Allah Ta'ala maha menghendaki, mempunyai keinginan. Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang memaksa, mempunyai daripada pilihan sendiri. Masya akana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala tidak bakalan terjadi. Fa idzan la yakunu ittifaq wajiban. Maka kalau kita tahu daripada ini semua, tidak mungkin kesepakatan itu menjadi wajib. Jelas ini? Naam. Wa in kana ittifaq jaizan. Kalau seandainya ittifaq jaiz, maksudnya apa? Yang satu sudah dikasih perjanjian tadi ya. Ente jangan turun ke bumi ya. Yang di langit bilang ente jangan naik ke langit ya. Maka kita katakan apa? Kalau jaiz berarti apa? Akhirnya yang satu nanti turun ke bumi. Yang di bumi mengatur yang di langit. Maka kita katakan kullama jazal ittifaq jazal ikhtilaf. Ketika kalau kita katakan jaiz, setiap kali kita katakan ittifaq itu boleh terjadi. Maksudnya apa? Yang satu udah nggak wajib sih ya, kayak gini ya. Kamu ngurus di langit, saya ngurus di bumi. Tapi ya nggak secara wajib. Dalam artian bisa aja dia mengurus yang di bumi misalnya. Kalau bisa ada kesepakatan seperti itu secara jaiz, maka mungkin saja nanti ada menyalahi daripada aturan tersebut di waktu yang lain. Jazal ikhtilaf. Akhirnya apa? Karena jaiz. Tiba-tiba dia kepikiran, oh katanya ada, saya coba iseng dah ngurus yang di bumi misalnya. Wah kata, akhirnya apa? Terjadi permasalahan, berantem dan peperangan kembali antara satu dengan yang lain. Wa ilaika dalilul ikhtilaf. Dan sekarang musannif mau menerangkan kepada kalian semua daripada dalil ikhtilaf. Kata beliau, innahu law kana ilahani. Coba kalau seandainya kata beliau ada dua Tuhan, waqtalafa, dan berselisih antara satu dengan yang lain. Fahadha yuridu ijadal alam. Yang satu pengen menginginkan untuk menjadikan daripada alam. Wahadha yuridu i'damahu. Dan satunya lagi pengen meniadakannya. Nggak usah dijadikan katanya. Fa inna fadha muraduhuma faqadish sama'an nagidon. Kalau seandainya terlaksana dan terjadi keinginan keduanya, maka terkumpul daripada dua yang tidak mungkin terkumpul. Menjadikan dan ketiadaan itu tidak mungkin terkumpul dalam satu waktu. Naam, ya itulah apa kata beliau? Ijtama'an nagidon. Apa nagidon? Wujudul alam ma'adamihi. Adanya alam semesta dan alam pastinya kullu ma siwallah. Alam semesta ini semua, langit, bumi, manusia dan sebagainya, dan ketiadaannya. Wa hadza mustahil, dan tanagut itu mustahil. Wa illam yanfut muraduhuma, kalau seandainya tidak ada yang terlaksana daripada keinginan keduanya, lam yujad syai' min hadzal alam, maka tidak ada terbentuk apapun daripada alam semesta ini. Wa qad wujud, tetapi apa? Kenyataannya kita lihat ada daripada alam semesta, manusia dan sebagainya. Maka kita katakan apa yang terlihat, apa yang terjadi ini
membantah daripada dalil yang mengatakan bahwasanya mereka bersepakat dan dua-duanya keinginannya terrealisasi dan terlaksana. Naam. Terus gini aja katanya. Gimana kalau seandainya ini pengen, yang ini enggak? Akhirnya apa? Yang satu terlaksana enggak? Wa in nafadha muradu ahadihima wa lam yanfud muradul akhar falladzi nafadha muraduhu huwal ilah. Kalau seandainya yang satu terlaksana keinginannya, yang satu tidak, maka yang terlaksana keinginannya itulah yang menjadi Tuhan. Wa huwallazi lam yanfud muraduhu maghurun majburun dalilun makhlukun ghairu khaliq. Dan yang tidak terlaksana keinginannya berarti apa? Dia dipaksa, dia tertindas, zalil, rendahan, dia adalah makhluk dan bukan pencipta. Jelas ini? Naam. Dan lagi harusnya dan mungkin di kitab-kitab besar dijelaskan wa idza sabata ajzu ahadihima, kalau sudah kita katakan sabit, ajz, kelemahan, makhur daripada salah satunya, maka apa kita? Sabata ajzul akhar. Maka yang satunya juga bakalan kita katakan bisa saja kalah di waktu lain. Bisa saja lemah di dalam titik di dalam suatu keadaan. Maka menimbulkan daripada natijah kedua-duanya itu bukan Tuhan. Kenapa? Seperti yang kita terangkan tadi di awal daripada penyebutan dalil, itu mutamasilani lahuma nafsul ahkam, karena sesuatu yang sama itu hukumnya juga sama. Kalau yang satu tadi kuat, yang satu lemah, dan ini kita katakan bahwasanya dua Tuhan ini sama. Berarti apa? Kalau itu bisa lemah dan yang satu kalah, satu dipaksa, tidak menutup kemungkinan yang satu juga bisa kalah karena sama. Ini adalah dalil akli. Adapun dalil naklinya, Allah Ta'ala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya di langit dan bumi itu ada beberapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ada beberapa Tuhan, enggak cuma Allah Ta'ala, la fasadata. Maksudnya apa? Lam tujada, niscaya tidaklah terbentuk langit dan bumi itu. Nggak ada yang terbentuk daripada alam semesta ini. Karena yang satu pengen bikin, yang satu enggak. Akhirnya berantem aja. Sampai kapan? Nggak ada habisnya. Yang satu kuat, yang satu kuat. Kalau seandainya yang satu memenangkan, berarti yang satu kalah. Di waktu lain, yang lain juga bisa kalah. Fasubhanallah, maka maha suci Allah SWT. Rabbil arsy amma yasifun. Yang mana Allah SWT Tuhan daripada arsy. Amma yasifun. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan. Naam. Wa qala azza sya'nuh, dan Allah SWT berfirman juga, mattakhadallahu min walad. Allah Ta'ala tidaklah mempunyai anak, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada yang bersama Allah Ta'ala yang bersanding dengan Allah Ta'ala daripada Tuhan yang lain. Maksudnya apa? Syarikat bagi Allah Ta'ala. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya memang ada yang mensyarikati Allah Ta'ala, yang menyekuti Allah Ta'ala, niscaya setiap Tuhan akan mengambil bagiannya masing-masing. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Akhirnya yang satu merasa lebih hebat dari yang lain, akan mengalahkan antara satu dengan yang lain. Naam, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan. Alimil ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala yang mengetahui daripada setiap yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Fata'ala amma yusyrikun. Maka Allah Ta'ala maha suci daripada apa yang mereka syarikatkan. Wahakadha, dengan ini selesai daripada sifat salbiyah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.